Jalan-jalan ke kebun binatang, jangan lupa melihat beruang. Aku ucapkan selamat datang, semoga kita bersenang-senang. Perkenalkan, nama aku Fitra Saleh sebagai tour guide kamu hari ini di kebun binatang Kasangkulim, Pekanbaru. Jadi aku akan nemani kalian seharian penuh berkeliling di kebun binatang ini, menikmati dan belajar sambil bermain di kebun binatang ini melihat flora dan fauna yang ada di sini. Sebelum itu, kamu pastiin dulu barang bawaan kamu udah lengkap belum? Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Udah oke, nggak ada yang ketinggalan? Yuk, ikutin aku. Setibanya teman-teman di sini, itu disediakan tempat parkir yang begitu luas dan di depannya tepat sekali berdiri tempat pembelian tiket. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke Kasangkulim Zoo itu wajib sekali membeli tiket. Nah, untuk orang dewasa itu tarif tiketnya di harga 30.000. Nah, dan untuk anak-anak itu 20.000. Jadi saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Kasangkulim Zoo ini. Itu didirikan oleh Bapak Haji Usman, seorang PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada tahun 1991 dan diresmikan pada tahun 1994 oleh Bupati Kampar pada saat itu bernama Bapak Saleh Jasih dengan nama Taman Marga Satwa Kasangkulim. Nah, pada tahun 1998 berganti menjadi Kasangkulim Zoo. Setelah memasuki kawasan kebun binatang Kasangkulim, teman-teman bakal bisa melihat di sini ada denah dari kebun binatang Kasangkulim. Nah, buat teman-teman yang takut lupa, ini bisa langsung di-scan di sebelah sini ya teman-teman. Teman-teman yang datang ke kebun binatang Kasangkulim jangan takut tersesat karena di sini sudah disediakan petunjuk arahnya teman-teman. Mulai dari musola, krasana, ada kolam renang, elang, dan berbagai fauna yang ada di sini teman-teman. Dan di sini juga ada papan bulletin berbagai jenis unggas fauna yang ada di kebun binatang teman-teman. Sebelumnya aku ingatin ke teman-teman semuanya yang datang ke kebun binatang tidak dibenarkan untuk memberi makan hewan-hewan yang ada di sini ya. Nah, fauna pertama yang akan kita lihat adalah elang hitam. Nah, jadi teman-teman, elang hitam ini merupakan salah satu jenis burung pemangsa yang dinamakan elang hitam karena teman-teman bisa lihat itu warna bulunya itu warna hitam teman-teman. Meskipun ada beberapa jenis elang lain yang juga berwarna hitam. Bisa teman-teman lihat suasana dan pemandangan di kebun binatang ini memang hijau banget ya teman-teman. Banyak sekali spot di mana teman-teman bisa berfoto dan teman-teman juga bisa duduk-duduk kalau merasa capek, lelah setelah berkeliling melihat fauna yang ada di sini. Nah, buat teman-teman di sini juga disediakan kolam renang tahu. Harga tiketnya mulai dari 20 ribuan aja. Nah, bisa dilihat kolam renangnya itu ada yang ukuran untuk anak kecil, untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa teman-teman. Jadi kamu sekeluarga bisa berenang di sini. Nah, di sini juga tersedia kantin kafeteria buat teman-teman yang lapar atau haus, boleh langsung di sini nih makan, istirahat, dan lain-lain. Suasananya rimbun banget, kayak di Cina dan Jepang gitu ya. Bambu-bambunya tersusun rapi sih teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau foto, boleh banget nih foto di sini. Yuk. Bagi teman-teman yang capek, di sini juga menyediakan go-kart atau sejenis mobil di mana teman-teman bisa sewa sehingga teman-teman tidak perlu capek untuk berjalan, untuk berkeliling di kebun binatang ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak sekali fauna berupa jenis unggas teman-teman. Mulai dari ukurannya kecil, mulai dari yang hewan buas sampai yang jinak. Ukurannya juga berbeda-beda teman, dari yang kecil hingga yang besar dan berbagai macam warna. Nah, yang paling menarik nih teman-teman, ada hewan gajah besar banget ya. Jadi teman-teman, jenis gajah yang ada di kebun binatang Kasangkulim ini adalah jenis gajah Asia. Nah, dan statusnya itu sekarang ini sudah terancam teman-teman. Dan jumlahnya di seluruh dunia kurang lebih hanya 40.000 sampai 50.000 ekor saja. Nah, teman-teman bisa lihat ciri-cirinya di sini. Beratnya bisa mencapai 5 ton, tingginya bisa sampai 3 meter, usianya hingga 60 tahun, dan ujung belalainya mempunyai 1 jari. Berbadan dan bertelinga kecil teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca di sini karena statusnya sekarang ini adalah terancam punah. Jadi pengunjung kebun binatang ini sudah tidak bisa lagi untuk menaiki gajah teman-teman. Karena sebelumnya memang bisa untuk menaiki gajah sebagai atraksi yang ada di sini teman-teman. Karena statusnya sudah terancam punah. Sudah terancam, makanya sekarang itu gajah hanya dibenarkan untuk berfoto saja teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga ada beberapa spesies beruang, terutama di sini itu adalah spesies beruang madu. Teman-teman bisa lihat, ada ukurannya yang sudah besar atau dewasa, dan ada juga yang masih kecil teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tadi pengen naik gajah tapi udah nggak bisa, nih ada opsi lain yaitu naik kuda teman-teman.
Nah, di sini disediakan beberapa ekor kuda. Teman-teman bisa lihat di sana juga ada kuda. Nah, kuda-kudanya ini, teman-teman, itu bisa dinaiki, teman-teman. Nah, fauna selanjutnya adalah rusa timur, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, rusanya unik sekali. Ada bintik-bintik bercak-bercak gitu ya. Jadi, teman-teman, rusa timur ini itu suka tinggal di hutan yang gugur, teman-teman. Sabana, pegunungan, dan lahan bersemak, dan juga rawa paya. Nah, dan sekarang ini populasinya itu terancam, teman-teman. Next ada hewan tapir, teman-teman. Bisa lihat di sini, hewannya besar banget ya, tapirnya besar banget. Nah, teman-teman kan tahu tapir itu bentuknya seperti gajah. Nah, teman-teman, itu warna kulitnya itu hitam dan bentuknya seperti badak, namun ada belalainya seperti gajah. Wah, keren banget ya. Nah, tapir yang di sini itu kelihatannya cuma ada 1 ekor, teman-teman, dan ini belum diketahui apakah jenis kelaminnya betina atau jantan. Nah, hewan tapir ini itu bisa hidup sampai 30 tahun loh, teman-teman. Dan di kaki tapir itu ada 4 jari di kaki bagian depan dan 3 jari di bagian belakang. Nah, tapir ini merupakan hewan herbivora, teman-teman. Dia itu makan buah 2 kali sehari. Nah, teman-teman, di sini juga ada fauna buaya, teman-teman bisa lihat. Di sini tuh ada beberapa ekor buaya dan kelihatannya mereka sangat chill dan tenang ya, teman-teman. Dan harus hati-hati. Di sini tuh biasanya hewan-hewan di sini, maksudnya buaya yang di sini itu akan diberi pakan berupa ayam, teman-teman. Nah, di sebelahnya juga ada satu lagi dengan jenis yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda. Buayanya lebih besar, teman-teman bisa lihat. Kebersihan di kawasan kebun binatang ini juga sangat terjaga, teman-teman. Di setiap sudut itu disediakan tong sampah di mana teman-teman bisa membuang sampah, dan di sini juga ada petugas kebersihan yang senantiasa selalu membersihkan kawasan kebun binatang ini, teman-teman. Namun bukan berarti jika sudah ada petugasnya teman-teman boleh bebas membuang sampah sembarangan. Tidak, karena teman-teman wajib mematuhi aturan di sini. Ayo ciptakan lingkungan yang bersih di kawasan kebun binatang. Jangan buang sampah sembarangan ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang muslim dan ingin melaksanakan ibadah sholat, di sini disediakan musola dan juga ada toilet, teman-teman, buat laki-laki dan perempuan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat hewan lanak ini memang sangat aktif ya, bentuknya seperti kapibara ya, teman-teman bisa lihat. Tapi bedanya hewan lanak itu dipenuhi duri di sekujur tubuhnya. Tapi harus hati-hati. Walaupun terlihat lucu, hewan lanak ini bisa saja menyerang jika dia merasa terancam dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Be careful. Nah, selain kolam renang, di kebun binatang ini juga disediakan wahana flying fox, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, dia itu jaraknya dari sini sampai ke sana. Nah, buat teman-teman yang pengen naik wahana flying fox nggak perlu takut, karena di sini sudah dipastikan keselamatan teman-teman itu pasti diutamakan. Jadi buat teman-teman yang pengen naik nggak perlu takut ya. Buat teman-teman yang udah capek berkeliling di kebun binatang ini, nggak perlu khawatir. Kebun binatang Kasangkulim itu udah menyediakan banyak sekali tempat duduk atau seperti gazebo, teman-teman. Contohnya di tepi danau ini dengan view yang indah banget, teman-teman bisa menikmati view-nya sambil bersantai. Nah, teman-teman, di sini juga ada spesies burung unta, ukurannya besar sekali. Dan spesies burung unta ini termasuk salah satu jenis burung yang paling berbahaya dan mematikan di dunia, teman-teman. Kenapa? Karena burung unta ini itu sifatnya agresif, teman-teman. Walaupun kelihatannya friendly atau chill, sebenarnya burung unta ini sangat agresif, teman-teman. Dia bisa menyerang kita kapan aja dengan ukuran tubuhnya yang besar, dengan kakinya, karena bentuk serangan yang akan dilakukan adalah berupa tendangan, teman-teman, oleh burung unta ini. Jadi buat teman-teman harus hati-hati. Apa yang kelihatannya ramah, friendly itu belum tentu ya, teman-teman. Itu bisa saja membawa dampak buruk dan bahaya ancaman buat kita semuanya. Sekian perjalanan kita hari ini di Kebun Binatang Kasangkulim. Saya Fitra Saleh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tindakan dan perbuatan selama menemani teman-teman berada di Kebun Binatang Kasangkulim. Pergi ke taman, memetik melati, melati indah tanpa berduri. Sekian perjalanan kita hari ini. Semoga perjalanan indah terkenang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa tag aku di Instagram ya.